Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wal mursalin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Oke, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang mana hari ini juga adalah pertemuan kita yang terakhir dan semoga hari ini kita bisa menyelesaikan buku yang telah kita jadikan sebagai kurikulum, ya. Insya Allah yang tersisa dari bab-bab yang belum kita pelajari itu ada qalqalah, Ya, ada 103. nun iwad, 103 hmm? nanti mati. Dan 112. Kemudian ada ayat gharibah. Insya Allah ini cepat aja, ayat gharibah. Kemudian ada nabar. Nah, ini nabar lumayan bagus ini. Kemudian tanda baca dalam Al-Quran, Pengen ketemu tanda ini. wakaf juga. Itu selesai. Insya Allah cepat aja. Oleh karena itu, mungkin hari ini setiap judul tidak bisa, oh, melihat berapa orang juga yang hadir juga ya. Oh, Kita ngelihat apakah semuanya bisa praktek atau enggak dengan sempitnya waktu hari ini. Dan semoga eh, bisa dan cukup waktunya. Oke, langsung aja kalau kayak gitu. Eh, Bab yang pertama adalah qalqalah. Qalqalah itu memantul. Kita baca qalqalah yaitu memantulnya huruf ketika disukunkan tanpa terpengaruh harokat huruf lainnya. Jadi ketika huruf-huruf yang ini nih, ba, jim, dal, po, sama kof. Nah, ini biar kita cepat ngafalnya aja ya. Anggap aja seperti ini. Baju di maaf, toko. Baju di toko ya, biar cepet ngafalnya. Ba, jim, dal, po, dan kof. Oke, itu ketika lima huruf ini berharokat sukun, maka dibaca qalqalah atau dipantulkan. Nah, sedangkan qalqalah sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama qalqalah kubro, terjadi apabila qalqalah baik bertasydid atau tidak bertemu dengan waqaf. Oke. Kemudian yang qalqalah sughra itu terjadi apabila qalqalah terletak pada tengah kata atau kalimat. Jadi gampangnya untuk membedakan mana qalqalah kubro dan qalqalah sughra itu peletakannya. Apakah dia di akhir kalimat atau di akhir ayat atau dia di tengah. Kalau dia di tengah berarti itu sugro, dan kalau dia itu di eh, akhir maka dia itu kubro. Oke. Contoh, wa antum tatlunal kitab. Kitab. Ya, jadi bukan kitab. Jadi seakan-akan ada yang memantul tuh. Kitab. Kitab. Oke. Nah, kemudian eh, yang sugro, tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Oke. Jadi insya Allah cara bacanya sama, akan tetapi peletakannya aja yang beda. Yang kubro di akhir dan sugro itu di tengah. Oke. Mungkin ada yang mau nanya dulu sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya. Nggak ada? Oke, kita lewat dulu. Baik, kita masuk ke nun iwad. Nun iwad atau yang biasanya disebut juga dengan nun wasal adalah nun kecil yang dibaca dengan harokat kasroh.
nun kecil yang dibaca dengan harokat kasroh. Nun iwad terjadi apabila huruf yang berharokat tanwin. Tanwin, ingat, tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Oke, contoh yang ini. Nah, ini kita lihat yang sebelah kanan. Khairon al-wasiyah. Khairon al-wasiyah. Jadi, seandainya nggak ada nun iwat di sini, itu susah nanti dibacanya. Khairon al-wasiyah. Jadi, gimana cara bacanya? Cara bacanya itu, nih, kita lihat nun yang ada di sini. Kecil. Jadi, khaironil. Khaironil wasiyah. Oke. Nah, alhamdulillahnya Quran yang di zaman sekarang itu ada namanya nun iwat. Jadi nggak perlu nunggu ada tanwin atau nggak ada tanwin baru kita tahu apakah kita akan meletakkan nun iwat di sini atau enggak. Tapi seandainya eh, ini untuk faedah aja, soalnya Quran kita juga cukup membantu untuk membaca dengan adanya tanda-tanda seperti nun iwat ini. Sebenarnya ketika kita itu bisa mendeteksi apakah di sini harus ada nun iwat atau enggak, itu dengan apa? Seperti yang tadi kita baca, terjadi apabila harokat tanwin. Harokat tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Di tanwin bertemu hamzah wasal, itu nanti ada nun iwat di sana, dibaca nun kecil. Jadi, seandainya begini nih, nggak ada nun kecil di bawah ini, itu tetap sebenarnya bisa dibaca khaironil wasiyah. Ya, khaironil wasiyah. Kemudian yang ini, yauma idzin al-haq. Nah, kira-kira di mana nun iwatnya ini seharusnya berada? Maka jawabannya adalah di sini. Karena kenapa? Karena ini tanwin bertemu dengan hamzah wasal yang ini. Maka ketika terjadi seperti ini, kita bayangkan aja seakan-akan ada huruf nun di sini. Jadi dibacanya bukan yauma idzin al-haq, bukan, tapi yauma idzinil haq. Oke. Nah, tapi untungnya kita hidup di zaman Al-Quran itu sudah berkembang cara penulisannya, yaitu dengan adanya nun iwat yang di sini. Jadi kita tinggal ngikutin aja apa yang sudah tertulis, nggak perlu menerka-nerka, apakah ada tanwin, kemudian yang ada nggak tanwin yang bertemu dengan hamzah wasal atau enggak. Jadi nggak perlu lagi. Tapi asal-usulnya seperti tadi itu, yaitu tanwin yang bertemu dengan hamzah wasal. Tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Jadinya seakan-akan dibaca ada nun awat di sini. Nah, tapi sekarang karena udah ada nunnya, maka lebih gampang lagi kita bacanya. Dan oke, khaironil wasiyah yauma idzinil haqqo illa ifkun iftarah adunil mursalin qaumu lutinil mursalin lahwanin faddu. Oke, jadi kalau ada yang kayak gini, lahwanin faddu, atau kayak yang contoh-contoh di atas, itu kita bisa mengetahui kenapa ada nun iwat di sini, yaitu jawabannya karena kenapa? Karena seharusnya yang di sini itu tanwin, kemudian bertemu dengan hamzah wasal, sehingga dibacanya qaumul lutinil mursalin. Akan tetapi karena berkembangnya Islam zaman dulu, yang dimana banyak orang yang non Arab itu masuk Islam dan pengen baca Al-Quran, tapi baca Al-Qurannya salah karena nggak ada nun iwat di sini. Maka para ulama dari zaman dulu itu eh, mengusulkan gimana kalau ditambahin nun aja di sini biar orang-orang yang non Arab itu bisa baca qaumulutinil, gitu ceritanya ya. Oke, sebentar kita lihat. Bab selanjutnya itu udah masuk ke ayat Al-Qaribah. Berarti sekarang praktek dulu ya. Tat, apa mau nanya Tat? Boleh Tat? Hah? Mau nanya?
Maknanya, Pak? Mau nanya. Oh ya, mau nanya. Silakan, Pak. Ini Tat, yang tadi yang hukum nun iwat, yang Aha. baris ketiga sama keempat itu nggak ada tanwin Tat. Ila, ifku, Oke, sama bagus, aldi. bagus. Baris ke. Ketiga sama keempat. Oke. Jadi ini salah tulis. Illa Oh, ifkun iftarahu. Sebenarnya seperti itu, cuma ini salah tulis. oh iya iya baik baik Tat. Oke, Intinya terima gitu ya kasih. Tat ya. Ketemu tanwin, ketemu sama hamzah alif fasol. Eh, ya Hamzah wasal. hamzah wasol. Itu yang Ya, berdiri sendiri itu ya Tat ya disebut hamzah wasol ya. benar-benar. Alif Oh, lam, yang ada alif lam. Nah, alif lam, alifnya itu disebut hamzah wasal. oh siap. Baik Tat. Sukram Oke, sukram Tat. afan, afan. Wah, iya. Gimana? Ada yang mau nanya lagi sebelum kita praktek nih, kalau pola sama apa? Nun iwatnya. Nggak ada? Oke, kalau kayak gitu kita mulai dari Abdul Karim. Ya Ustaz. Kamu baca yang ini, yang paling atas. Qalqalah kubro Ustaz. Yang qalqalah Ya, kalau kubro. kalau kubro. Wa antum tatlunal kitab. Bagus. Kamu ulang, maaf, sebentar. Wa antum tatlunal kitab. Bagus. Nah, kamu lihat ini, ada tak yang berharakat sukun. Kenapa dia kok nggak dibaca memantul? Karena bukan huruf qalqalah ya. Oke, bagus, bagus. Oke, kita lanjut ke Abdullah Samsul Bahri. Ya Ustaz. Nih, yang ini. Wa bainakum. Wa bainakum al Allah Al. Bagus. Jam. Allah Allah na'budu na'budu Na'bud. Bagus. na'bud da Oke. Oh, enggak dong. na'budu na'bud Na'bud. Itu aja bacanya. na'budu Bagus. Kamu ulang, maaf. wa wa bainakum Allah na'budu. Bagus. Oke, jadi yang ini qalqalah kubro. Karena kenapa? Karena dia berada di. Akhir. Bagus. Oke, kita lanjut ke Abdullah Zain. Abdullah. Iya Oke. Ustaz. Yang ini wasama. Wassamaidatil buruj. Masya Allah. Ingat ya, ini ada tanda yang apa harakat yang harus dibaca panjang tuh. Iya Ustaz. Bisa kamu ulang, maaf. Iya Ustaz. Ini kamu baca panjang ya, 4 atau 5 harakat. Iya. Contoh, wassama'i dzatil buruj. Coba, Wassamaidatil buruj. bagus. Nah, yang ini kenapa kok disebut kol bro? Oh, Karena berada di. berada di akhir. Bagus. Oke, kemudian kita lanjut ke Pak Abdurrahman. Ya Ustaz. Paling bawah, Pak. Bismillah. Wallahu min waraihim muhit. Bagus. Kenapa, Pak, kok ini dinamakan Qalqalah Kubro? Karena berada di akhir ayat. Oke, bagus. Oke, Bapak.
Lanjut ke Pak Abu Afiyah. Ustaz, Yang atas, Pak. ya, taruh. Saya ngeliat. Tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Nah, kali ini namanya apa, Pak? Yang ini? Qalqalah. Kolkolah. Kolkolah apa, Pak? Qalqalah kubra sugra yang di tengah. Sugro. Bagus. Oke, kemudian kita lanjut ke Pak Akmal Hasan. Pak Akmal Hasan. Ya Ustaz. Oke, silakan, Pak. Wa ma unzila. Maaf, Pak, yang ini. Oh itu. Fala fala taj'alu lillah fala taj'alu lillahi andada. Bagus. Nah, ini kenapa kok disebut kolkolah sugro, Pak? Karena berada di tengah. Bagus. Oke, lanjut Pak Agung, Mas Agung. Iya, Mas Agung. Ya Ustaz. Paling atas, Mas. Wa ma unzila min qabl. Komputer Ustaz. Ya, maaf. Wa ma unzila min qablik. Bagus. Nah, itu Mbak sukunnya, kenapa kok disebut kolkolah sugro, Mas? Karena huruf qalqalah berada di tengah-tengah. Bagus. Oke, kemudian kita lanjut ke Pak Danet. Ya, Ustaz. Wa mimma razaqnahum Kolkolahnya, Pak, maaf. wa Rozaqna. mimma razaqnahum yunfikun. Bagus. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mimma razaqnahum yunfikun. Oke, bagus. Nah, itu Ya, Ustaz. kof sukunnya, Pak. Kenapa kok disebut Ya. kolkolah sugro, Pak? Dia kolanya ada di tengah-tengah kata ya. Oke, Yang bagus. kalimat. Nah, bagus. Jadi singkatnya, kolkolah sugro dan kolkolah kubro itu pertama, yang kubro itu artinya yang besar. Besar. Dan yang sugro itu yang kecil. Oke. Kemudian, nah, yang besar itu berada di akhir dan yang kecil itu berada di tengah. Oke. Oke, kita lanjut dulu. Nah, nun aiwat. Kita langsung fokus ke yang ini yang udah ada nunnya. Yang pertama, Mas Drekan. Iya Pak. Khaira Mm-mm. khair khaira in Khairo nil gitu bacanya, Mas. oh iya. Eh, Khaironil waqfiyah. Bagus. Sekali lagi, Mas. Khaironil was Khaironil waqfiyah. Wasiyah. Khaironil wafiyah. Bagus. Oke, kemudian lanjut Mas Fauzan.
Ya Ustaz. Yuk, kamu baca paling atas. Yauma idzinil haqqo. Bagus. Kemudian Abdul Karim. Ya Ustadz. Paling atas Abdul Karim. Ya Ustadz. Illa fi illa ifkunif Bagus. illa ifkunif taroh. Masya Allah. Oke. Kemudian lanjut ke Abdullah Samsul Bahri. Ya Ustadz. Paling atas Abdullah. Al-mudil Hah? adu Ah, adu adu nil bagus. mursalin Sekali lagi. al 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 Adunil. adu nil mursalin. Bagus. Kemudian Abdullah Zain. Iya Ustaz. Oke, bawahnya. Kaum lu'inil mursalin. Masya Allah. Lanjut ke Pak Abdurrahman. Ya Ustaz. Lahwanin fadlu. Oke. Jadi, sebentar. Kita lihat dulu yang sebelumnya. Oke, Pak. Nah, di sini bisa kita lihat ada persamaan kan? Setelah huruf waw, maaf. Sebelum huruf nun, itu ada alif. Sama juga dengan yang contoh pertama. Sebelum huruf nun, itu ada alif di sini. Nah, kalau kita telaah dari asal-usul dari nun iwad, itu awalnya karena ada tanwin yang bertemu dengan hamzah wasal. Nah, cuma di sini karena tanwin yang sebenarnya itu adalah fathatain, maka dia itu ada alifnya di sini. Ya, waktu itu kita udah pernah belajar kalau fathatain pasti ada tanwinnya setelahnya. Nah, cuma karena tanwinnya itu dihilangkan, diganti dengan nun yang di bawah, itu alifnya tetap ada di sini alifnya. Jadi cara bacanya bukan khaironil, tapi khaironil. Karena kenapa? Karena alif di sini itu punyanya tanwin yang seharusnya ada di sini. Tapi tanwinnya itu sudah diganti menjadi nun. Oke, Pak. Jadi yang ada di sini lahwanil tabu. Nah, itu sebenarnya wawunya itu nggak boleh dibaca panjang karena alif yang di sini itu sebenarnya punyanya tanwin yang ada di sini punyanya fathatain. Tapi karena fathatain ini bertemu dengan alif wasol hamzah wasol, maka dia diganti menjadi nun aiwat. Ya, jadi alif ini nggak dibaca, Pak. Singkatnya seperti itu. Alifnya nggak dibaca karena kenapa? Karena alif ini punyanya fathatain yang seharusnya ada di sini. Oke, Pak? Ya. Oke, bisa diulang, Pak. Lahwanin fadlu. Bagus. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Dulu, kita masuk ke ayat Al-Gharibah. Kita baca dulu. Ayat Al-Gharibah adalah ayat asing yang dibaca tidak sebagaimana mestinya, sehingga agar terhindar dari kesalahan dalam membacanya, maka perlu untuk mempelajari apa aja yang termasuk ayat Al-Gharibah. Nih, bisa dilihat di sini ada huruf sod
yang atasnya itu ada huruf sinnya. Sod, sin, sod, sin, sod, sin, dan begitu juga ini sod dan ini sin. Nah, sesuai dengan perintah yang ada di sini dibaca dengan sin. Wa ya ba'su tu, wa ya ba'su u, wa ya ba'su u. Jadi sod itu nggak lagi dinaikkan pangkal lidah yang bagian dalamnya itu, karena udah diganti menjadi huruf sin. Wa ya ba'su u. Ya. Kemudian ini juga seperti itu. Bas loten, bas loteh. Maaf, bas loh, bas loh. Tuh. Kemudian yang ini juga sama. Ini dibaca dengan sod atau sin. Kali ini boleh dua-duanya. Musaytirun atau musaytirun. Aduh tuh. Nah, yang ini dibaca dengan sod. Lasta alaihim bimusaytir. Oke. Nah, nanti kita akan bahas ada tandanya sendiri, kita akan bahas tandanya ini. Oke. Setelah kita bahas ayatul gharibah nanti ada tanda-tandanya. Oke, kita lanjut dulu. Yang ini. Imalah miring sehingga ro fathah dibaca re dan tipis. Bismillahi majreha, majreha wa mursaha. Jadi ini bukan dibaca majroha, bukan, tapi majreha. Bacaan ini, ingat, ini adalah ayat-ayat Al-Gharibah. Jadi ayat yang cara bacanya itu di luar dari kebiasaan dan kejadiannya nggak banyak, dan ini cuma ada satu. Oke, kemudian kita lanjut. Ini diidghamkan atau didengungkan. Nah, kemarin kita udah belajar apa namanya? Mim bertemu ba, kemudian ca bertemu to, idgham, idgham mutajanisain. Nah, cuma kali ini ba duluan, ba yang sukun bertemu dengan mim. Kemarin kita belajarnya apa? Mim yang sukun kemudian bertemu dengan ba yang berharokat. Nah, kan tapi kali ini beda. Jadi cara bacanya bukan ya bunayyar kab ma'ana, bukan, tapi langsung dimasukkan ke huruf setelahnya. Ya bunayyar kam ma'ana. Oke. Kemudian yang ini. Qalu ya qalu ya abana malaka la ta'manna. Oke. Ini namanya ismam. Harokat fathah dibaca dhammah yang tidak dikeluarkan. Maksudnya bagaimana? Dengan isyarat bibir dimonyongkan. Jadi ketika kita dengungin huruf nun ini, la man, nah itu bukan la manna, enggak, bukan seperti itu. Tapi ya harus ada seakan-akan kita mengucapkan huruf harokat dhammah di situ. La manna gitu. Jadi bibir itu dibulatkan dulu ketika dengung ya, dibulatkannya ketika dengung. Jadi bukan tak munna, bukan, tapi tak manna, ya. Nah, ataupun rom ini harokat dhammah tidak dibaca sempurna. La tak manna, gitu. Jadi agak terdengar samar gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini yang nomor 7. Kita fokus yang dikuningkan ini. Kita baca dulu tashil. Hamzah pertama dibaca jelas. Sedangkan yang kedua itu dibaca samar. Oke. Samarnya bagaimana? Samarnya itu dibacanya seperti antara hamzah dan alif. Nah, hamzah yang kedua di sini maksudnya yang mana? Yang ini. Jadi ini tuh seharusnya jamiyah. Oke, jamiyah. Tapi karena orang Arab susah mengucapkannya, maka jadinya apa? Jadinya jamiyah gitu. Oke. Kemudian kita lanjut yang ini. Ini
dibaca bisa lismu. Bisa lismu. Yang ini. Jadi bukan bisal ismu. Bukan ini alif, kemudian ini lam, maka dibacanya bisal. Bukan. Bukan dibaca bisal karena ada alif lamnya di sini, kemudian ismu. Bukan. Tapi dibacanya bagaimana? Bisalis. Bisalismu. Kalau di slow motion itu dipelankan cara bacanya kayak gini. Bisalismu. Bisalismu. Oke. Kemudian yang ini. Huruf H dipanjangkan 2 harokat. Nah, sebelumnya kita udah belajar apa? Mat silah sugro ya. Mat silah sugro itu apa? Huruf hak domir. Ini hak domir yang berharokat yang berharokat apa kemarin? Dhammah atau kasroh ya. Dhammah atau kasroh yang huruf sebelumnya dan huruf setelahnya itu tidak berharokat sukun. Oke, ini udah bagus, udah benar, bukan sukun. Tapi kayak kali ini yang sukun nih, yang sukun yang ini. Nah, berarti ini nggak bisa disebut dengan maksilah sugro karena huruf sebelumnya itu sukun. Akan tetapi yang ini, yang seharusnya kalau kita ikut kaidah maksilah sugro, haknya ini nggak dibaca panjang. Tapi khusus yang ayat ini aja, itu haknya dibaca panjang. Wa yakhlud fihi muhana. Oke, jadi singkatnya, dah nurut harokat aja. Ya, haknya ini ada harakat mat di bawah, berarti harus dibaca panjang 2 harakat. Oke, kemudian ini wajib saktah wasol pada tanda saktah. Ini saktah, saktah, saktah. Nah, maksudnya saktah ini seperti apa? Maksudnya adalah kita harus berhenti dulu. Contoh yang kayak di sini, mim marqadina. Maaf, mim marqadina. Hadza ma wa'adar rahman. Jadi setelah pengucapan huruf nun yang ini, kita harus berhenti dulu karena ada tanda ini. Karena ada tanda saktah. Nah, berhentinya bagaimana? Berhentinya itu kita nggak boleh nafas. Jadi marqadina hadza itu nggak ada angin yang keluar ataupun masuk. Nggak ada angin yang dihembuskan atau yang dihirup. Nggak ada. Jadi hanya sekedar pure benar-benar berhenti aja. Dan berhentinya seberapa lama? Berhentinya itu 2 harokat atau 2 ketukan. Mim marqadina hadza gitu. Oke, sama yang ini juga sama seperti itu dan ini juga sama seperti itu. Yang ini contoh wa qila man raqo. Ini walam yaj'al lahu maaf, walam yaj'al lahu iwaja qayyima gitu ya. Jadi berhentinya sepanjang 2 harakat. Kemudian yang lanjut huruf dot yang ini itu boleh dibaca fathah, ini sesuai seperti yang ini, atau dibaca dhammah. Jadi boleh min dha'fin atau min dha'fu min dha'fin summa. Oke, yang ini juga sama. Boleh dibaca dha'fin atau dhu'fin. Oke, kemudian lanjut ya kecil. Ya kecil, wasol dibaca fathah, wakaf tetap dibaca menjadi atani atau dibuang menjadi atan. Oke, jadi seharusnya di sini itu ada huruf ya seperti yang tadi huruf nun iwat ya. Seharusnya ada huruf ya di sini. Bentuknya lupa saya. Entah begini atau begini gitu lupa saya. Tapi yang jelas nanti ada huruf ya di sini dan nanti tandanya bisa kita lihat kok. Oke, kita lihat aja sekarang. Nah, ya yang dimaksud bentuknya kayak gimana? Yang dimaksud itu yang kayak gini. Nah, ini tanda wakaf. Ah, ini. Yang seperti ini.
Jadi boleh dibaca atan. Dibaca atan itu kalau diberhentikan. Tapi kalau dilanjutkan ataniyam, ataniya. Oke, ya-nya baru dibaca ketika tidak berhenti. Cuma kalau berhenti itu nggak dibaca ya-nya yang ada di sini. Oke. Cuma kalau kita dibacanya lanjut, itu ya-nya dibaca. Oke, kita lanjut. Nah, فانطلق فكان كل فرق. Nah, ini masuknya ke huruf ra. Kita baca dulu. Tebal tafkhim ketika diwakafkan dengan sukun, yakni firq. Firq. Atau boleh tebal atau tipis ketika dibaca wakaf dengan ro, yakni firq. Oke. Jadi ini singkatnya boleh dibaca dua, entah itu tebal, entah itu tipis. Tapi dengan syarat yang ada di atas ini. Oke, kalau diwakafkan, dibaca apa? Tebal. Ya, dan boleh dibaca tebal atau tipis. Boleh pilih salah satu dari dua ini ketika apa? Ketika diwakafkan dengan rom. Ini gimana sih? Ya, kita lewat dulu. Kemudian yang ini. As-sifrul mustadir atau bulatan yang sempurna pada huruf ilat, alif, waw, dan ya yang tidak dibaca. Nah, ini sifrul mustadir, sifru itu artinya kosong ya, artinya nol. Nah, maksudnya mana sifrul mustadir? Ini nih, nol kan, kemudian bentuknya juga bulat. Nah, kalau ada tanda kayak gini berarti apa? Berarti huruf yang di bawahnya itu nggak dibaca. Nah, kali ini huruf waw ya, berarti apa? Ulaika. Wawnya nggak dibaca. Jadi bukan ulaika. Yang ini juga sama. Kemudian yang ini juga sama. Bukan nabail. Nabail. Bukan. Tapi nabail. Nah, yang ini juga sama. Bukan wasamuda fama fama abqa. Bukan. Tapi wasamuda fama abqa. Oke, lanjut. Wassama'a banainaha biaidi biaid. Nah, ini seharusnya masih ada lanjutnya ini, biar biar lebih jelas. Oke. Jadi ini ya yang kedua itu nggak dibaca, jadi cukup biaidiu gitu. Jadi seharusnya ada huruf huruf ada ayat lagi. Kemudian yang ini yatslu suhufan mutahharah. Nah, ini bisa dilihat bahwa setelah huruf waw atau huruf mat waw ini itu ada huruf alif yang huruf alifnya itu di atasnya ada sifrul mustadir itu. Nah, jadi ingat bukan berarti waw itu dua harokat, waw sukun itu dua harokat dan alif sukun ini dua harokat. Jadi lam yang ini dibaca empat harokat bukan, bukan dua ditambah dua bukan. Tapi yang dianggap cuma yang ini aja. Yatslu suhufan mutahharah. Ya. Nah, kemudian lanjut. Bulatan lonjong di atas alif dibaca ketika wakof dan tidak dibaca ketika wasol. Nah, oke. Ini. Ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Nah, ini bagi teman-teman yang udah pernah belajar bahasa Arab. Nah, ini yang dimaksud ana itu aku, saya. Nah, ana seperti yang udah teman-teman pelajari, itu cara bacanya ana ya ana aja, bukan ana, bukan. Tapi ana aktaru. Jadi alif yang ada setelah huruf nun ini nggak perlu dibaca. Kemudian eh, yang ini walakinnahu wallah itu alifnya nggak perlu dibaca kalau kalau apa? Kalau kita eh, bacanya terus diteruskan, tapi nggak diberhentikan di sini. Nah, seandainya ini diberhentikan, bacanya lakinna
huwallahu gitu. Nah, ini contoh yang diberhentikan atau diwakafkan ya. Yang ini harus dibaca wasol dan juga dibaca wasol ya. Nah, ini contoh yang diberhentikan. Billahil dhununa wa ata' wa ata'na rasula wa kubara'ana fa'adalluna sabila wa akwabin kanat qawarira. Ya, jadi ketika ada di akhir itu dibaca panjang, tapi ketika ada di tengah atau dibaca wasol itu nggak dibaca ya. Oke, kita lanjut yang ini. Nah, tadi kita udah belajar yang lafadz ana, ya ana yang berarti saya ya. Nah, apakah semua ana yang ada di Quran itu artinya saya? Maka jawabannya tidak ya. Yang ini bener memang tulisannya sama ana gitu. Ada hamzah di atas alif, kemudian ada nun disambung dengan alif. Nah, ini bukan berarti saya. Karena kenapa? Karena sebenarnya kata ini nggak selesai di 3 huruf ini aja, tapi ada juga ikut ba di sini. Jadi satu katanya ini adalah ana ba, bukan ana dan ba itu kata yang lain, bukan. Tapi ana ba itu adalah satu kata. Nah, karena penambahan huruf ini maka artinya juga beda juga kan. Nah, begitu juga yang anasiya itu juga seperti itu. Jadi bukan ana satu kata, kemudian sia satu kata, bukan. Tapi mereka satu kata. Anasiya itu satu kata, bukan 2 kata. Maka ana yang di sini maksudnya ana itu bukan yang berarti aku. Oke. Begitu juga yang ini. Ana yang ada di sini itu bukan ana yang memiliki arti aku atau saya. Karena kenapa? Karena ana yang di sini itu satu kata dengan huruf ba dan waw. Anabu gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini seperti yang tadi kita pelajari yang yang ini. Tandanya sama kan? Sifrul mustadir. Contoh, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala. Maaf. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sama ketika dia dibaca lanjut, dibaca wasol, itu alif yang ini nggak dibaca karena kenapa? Karena ada tanda sifrul mustadir ini. Akan tetapi kalau kita wakafkan di sini, kita berhenti di sini. Contoh lil kafirina salasil. Oke, sama. Nah, salasil. Nah, ini bisa dibaca 2 macam. Boleh salasila atau salasil aja. Oke. Kemudian yang ini kita baca dulu hamzah dengan 2 cara. Dipanjangkan 6 harokat. Kalau 6 harokat dia ikutnya mat lazim ya. Kalau ini dibaca 6 harokat berarti kita ikut dengan kaidah mat lazim kalimi musaqqal. Oke. Tapi kalau kita bacanya dengan kaidah tashil itu boleh hanya dengan 2 harokat aja. Begitu juga dengan yang ini dan yang ini juga. Ya. Jadi boleh dibaca 6 harokat. Adzakaraini atau adzakaraini. Ini juga sama. Al-ana atau al-ana. Ini juga sama. Oke. Nah, ini kita langsung ke naber. Nah, naber itu apa? Menekankan bacaan pada huruf untuk menjaga makharijul huruf atau maknanya. Naber terdiri dari 5 bagian, yaitu wakaf pada huruf bertasydid selain gunnah dan qalqalah. Jadi, maksudnya menekan itu seperti apa? Seperti yang ini contoh, al-hayy, al-hayy, gitu.
Jadi bukan al-hayy, al-hayy, tapi harus ada penekanan sedikit. Al-hayy wabath mustakir, maaf, mustakir, mustamir minal mas wabilun fatal. Oke. Kemudian yang ini bukan al-quwwah, bukan, tapi al-quwwah. Ini juga bukan iyaka, bukan, tapi iyaka. Sayyarah, syarqiyah, syarqiyah. Jadi agak ditekan. Jadi bukan syarqiyah, bukan. Ini juga sobiyah, bukan sobiyah. Yang ini juga qawwa, qawwamina. Maaf, qawwamin. Oke. Kapan yang seperti ini? Ketika waw atau ya bertasydid. Oke. Yang ini waw bertasydid, ya bertasydid, ya bertasydid, ya bertasydid, ya bertasydid, dan ini waw bertasydid. Maka wawnya, ya-nya itu harus dibaca agak menekan. Ya. Kemudian yang pertama ini ketika apa? Ketika huruf terakhir itu huruf yang berharokat tasydid. Kecuali apa? Kecuali huruf gunnah dan qalqalah. Ini akan bukan qalqalah ataupun bukan huruf gunnah kan? Maka dia harus dibaca sedikit menekan. Kemudian yang ini mad tabi'i yang berpindah ke huruf bertasydid selain nun dan mim. Oke. Yaitu kalau kita lihat nih contohnya, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, itu mat lazim mutsaqqal kalimi, seperti yang kita kemarin pelajari. Yang ini harus dibaca 6 harokat, kemudian baru bertemu dengan dot yang berharokat tasydid ini. Contoh, tahabbuna, tahabbuna. Yang ini, dabbah. Jadi bagian baknya agak sedikit ditekan. Al-haqqah, as-sakhah, waladhdallin. Oke. Jadi bagian apa? Bagian yang panjang-panjangnya ini yang sebelum bertemu dengan huruf yang berharokat tasydid itu maaf, yang berharokat tasydid ini setelah yang panjang itu yang dibaca agak menekan. Dabbah. Oke, kita baca mad tabi'i yang berpindah ke huruf bertasydid selain nun dan mim. Ya, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini, yang ini. Oke, jadi setelah mad tabi'i, kemudian setelahnya itu ada huruf yang berharokat tasydid, maka huruf yang berharokat tasydid ini kita baca sedikit menekan atau dengan nabr. Oke, kemudian kita lanjut. Waqaf pada hamzah yang didahului mad tabi'i atau madlin. Mad tabi'i atau madlin. Oke, ini ada hamzah, kemudian ini ada mad tabi'in, mad tabi'i. Oke, kemudian ini waqaf. Jadi apa? Mad tabi'i, hamzah, mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah yang diwakafkan. Atau madlin. Madlin ini, contohnya yang ini. Yang ini. Syai'. Syai'. Jadi yang perlu ditekankan itu yang huruf hamzah-hamzahnya. Oke. As-sama. As-saw. Si. Su. Syai'. Oke. Jadi hamzah-hamzahnya ini yang perlu dibaca agak menekan. Tujuannya apa? Tujuannya eh, contoh hawa sama hawa. Nah, contohnya apa? Biar nggak ketukar antara yang ini dan yang ini. Hawa kan udah jelas tuh.
Akan tetapi yang ada hamzahnya itu dibaca hamzahnya itu agak menekan. Hawa gitu. Oke. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut ke huruf idhar. Maaf kok huruf idhar. Tanda baca dalam Al-Quran. Idhar. Jadi ini tanwin. Bisa kita lihat bedanya dengan yang harokat bawahnya. Ini yang idhar dan ini yang idgham atau ikhfa ya. Nah, tanwinnya seperti ini. Nah, fathatainnya ini yang ini yang ini sejajar, yang ini yang enggak sejajar. Kasratainnya juga seperti itu, yang ini yang sejajar dan ini yang enggak sejajar. Kemudian yang dhammatain itu ini ditulis dengan satu dhammah akan tetapi ada lengkungan kecil di ujungnya. Nah, akan tetapi yang ini itu dhammahnya ada dua. Kemudian yang iklab. Nah, iklab seperti yang kita udah pelajari yaitu nun sukun bertemu ba, dan cara dengungin huruf nunnya itu ketika caranya seperti kita mengucapkan huruf mim. Mim ba'di, mim ba'di. Oke. Jadi huruf mim ini akan ada terletak di huruf ba. Mim ba'di contohnya ya. Maksudnya contoh mim ba'di tulisannya seperti ini. Min ba'di. Min. Nah, ini fathah, ini ada mimnya di sini. Ba'di. Jadi mimnya itu akan terletak di sini. Jadi ini sebenarnya tanpa kita tahu ini iklab atau enggak, kita cukup perlu memperhatikan ada huruf mim di sini. Yaitu, oh ini ada huruf mim, berarti ini pasti dibaca iklab. Nah, tapi sebenarnya seandainya huruf mim ini nggak pernah ada, kita udah tahu bahwa ini adalah huruf iklab sehingga harus dibaca dengung seperti huruf mim. Oke? Karena kita udah belajar iklab nih, jadi sebenarnya nggak terlalu butuh lagi dengan tanda mim kecil ini. Oke? Kemudian lanjut. Nah, yang ini itu harus dibaca panjang. Kalau yang ini itu bisa berada di atas huruf, bisa di atas huruf sini atau di bawah huruf. Nah, kalau ada di atas berarti itu dibacanya kayak fathah tapi panjang 2 harakat. Kalau di bawah itu kayak kasroh tapi panjang 2 harakat. Enggak, maaf. Jadi kalau di bawah ini, ya, ya ini ya. Ini presentasenya tuh kayak kayak alif sukun aja. Yang ini itu kayak ya sukun. Kemudian yang ini itu kayak waw sukun. Jadi ketika harokat-harokat harokat fathah bertemu dengan ini, itu seakan-akan dianggap kayak fathah bertemu dengan alif. Ya, cuma cara mempersingkat tulisan. Contoh itu, tadi ada nggak ya? Nah, yang ini dibaca panjang. Salah. Oke. Oke, kemudian yang ini penambahan huruf yang tidak diucapkan. Ini yang tadi ya, sifar mustadir, yaitu huruf yang enggak, hurufnya ada, tapi nggak dibaca. Kemudian yang ini salah satu tanda wasol. Oke, kalau kita ingat-ingat, hamzah wasol itu terkadang ada harokat ininya, ada tanda ininya. Kemudian yang ini penambahan huruf ketika wasol. Oke, kemudian yang ini sukun. Sukun itu tulisannya bukan bulat ya, tapi agak ada celahnya kecil di sini nih. Ini celahnya tuh. Kemudian yang ini. Nah, ini yang seperti yang tadi kita pelajari ya, yang di ayat Al-Baqarah. Nah, kita baca ketika sin di atas, maka menggantikan sod. Sin di atas, maka dia itu menggantikan sod. Jadi, sodnya itu nggak boleh dibaca sod, tapi harus dibaca sin. Nah, akan tetapi, kalau sinnya itu di bawah, maka boleh dibaca dua-duanya. Akan tetapi,
lebih masyhur, lebih umum, lebih sering, tetap dibaca sodnya. Oke. Kemudian yang ini, sujud tilawah. Sujud tilawah ini bacaannya boleh seperti kita layaknya sujud-sujud seperti biasanya. Sujud sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian ada juga eh, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, insya Allah ini di Google udah banyak sih, tinggal cari aja di Google juga ketemu. Ya. Oke, kemudian ini kita masuk ke tanda-tanda wakaf. Nah, yang ini ketika ada suatu ayat, kemudian tiba-tiba di ujung bagian atas ada huruf mim kecil, ini maksudnya wakaf lazim ya, itu artinya apa? Harus berhenti. Jadi nggak boleh lanjut. Oke, bener-bener nggak boleh lanjut. Kemudian wakaf majmu' itu sama, tidak boleh lanjut juga. Maaf, ya tidak boleh lanjut, tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. La, la itu artinya tidak ya. La itu artinya tidak. Maksudnya apa? La taqif atau jangan berhenti. Kemudian yang jim wakaf jaiz. Nah, maaf, wakaf jaiz itu boleh berhenti atau lanjut. Jadi jim ini itu singkatan dari apa? Dari jaizun ya. Jaizun atau boleh, artinya boleh. Kemudian yang ini sod lam, kemudian yang ini alif ya, itu al-waslu aula, atau wasal atau dibaca lanjut itu lebih bagus atau lebih utama. Oke, yang ini zai, ini kayaknya udah nggak ada di Quran zaman sekarang. Kemudian yang ini qaf lam itu al-waqfu aula. Al-waqfu aula ini kebalikannya dari al-wasal aula yang sod ini ya. Kalau ini lebih baik lanjut, yang ini lebih baik berhenti. Yang to ini kayaknya udah nggak ada, qaf nggak ada, kaf ini udah nggak ada lagi, tapi bisa dibaca ini pengertiannya sendiri. Kemudian yang ini juga nggak ada juga, yang ini udah nggak lagi, dan ini juga nggak ada. Nah, kemudian yang ini wakaf mu'anaqah, wakaf mu'anaqah ingat titik tiga. Nah, jadi anggaplah di sini ayat sepanjang ini, kemudian di sini ada titik tiga, dan ini titik tiga. Maka apa? Boleh berhenti pada salah satu tanda. Oke, jadi di sini ayat juga. Nah, ketika kita baca ayat sampai sini, bertemu dengan ini, itu terserah boleh berhenti di sini atau boleh berhenti di sini juga. Oke, jadi pilih salah satu antara yang pertama atau yang kedua. Oke, insya Allah jelas. Dan terima kasih ya untuk hari ini, dan terima kasih juga untuk udah istiqomah ngikutin pelajaran sampai akhir. Dan Alhamdulillah, waktunya pas banget. Ya, sebentar. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup bareng-bareng. Tadi izin tanya, Ustaz. Mhm. Tadi di situ di bagian tanda baca atau apa namanya tanda wakaf tanda-tanda itu eh, apa namanya ain yang ada di sebelah kiri kanan mushaf itu tidak ada di ini ya Ustaz ya. Nah, maksudnya tidak dijabarkan di sini itu sebetulnya khususnya gimana? Itu memang tanda berhenti atau gimana Ustaz? Ain, Ya sebentar, biasanya sebentar. Ain yang mana, Mas? di mushaf Ustaz. Di mushaf itu kan ada di mushaf Quran itu kan ada tanda ain di sebelah kiri itu Ustaz. Biasanya di lembaran itu Ustaz. Maaf, saya nggak bisa jawab, nggak tahu saya. Tanda ain ini biasanya untuk berhenti baca itu Ustaz. Yang apakah memang seperti itu Ustaz?
tanda ain di mushaf itu kan ada tanda air di pojok di bagian lembar itu kan tiap mushaf kan ada ini apa huruf ain itu loh, Ustaz. Maaf, saya juga nggak tahu, nggak bisa jawab saya, maaf ya. Yang di pinggir Ustadz biasanya. Di pinggir Di pinggir di bagian halaman. pinggir Berarti itu di halaman tiap nggak halaman masuk. kan Ah, apakah itu memang untuk berhenti baca atau bagaimana biasanya kan apa di tanda wakof pun di akhir surat itu juga ada ain itu Ustaz, biasanya Ustaz. Apakah bisa buka ini Ustaz share screen Al-Quran Mushaf misal? sebentar. Kita lihat yang bagian mananya, Mas? Biasanya di akhir surat atau di bagian apa namanya ini tanda yang apa ada bintangnya terus Ustaz. Biasanya kan itu diwakili ain ya. Dua Oh, empat ayat dua ayat ayat 64. ya 64. Kalau itu, maaf saya nggak tahu. Biasanya kan diwakili ain ya kalau di mushaf itu ada samping Hmm. itu. Apakah itu memang untuk berhenti baca atau bagaimana ya Ustaz? Itu nggak perlu di nggak perlu diperhatiin sih, Mas. Nggak mengaruhi ke bacaan juga. Maksudnya kita tidak berhenti di ain tersebut apakah enggak apa-apa gitu ya Ustaz ya? Ah, ini kan berada di awal ayat ya. Jadi sebenarnya itu ya kita berhentinya pasti di ayat yang sebelumnya. Qauman amiyin. Kemudian wa ila adin. Oke. Dan sebenarnya beberapa tanda itu eh, kayak ada hizab, tahu nggak Mas? Hizab itu per seperempat juz atau per 5 halaman tuh ada. Eh, 5 halaman atau 10 halaman gitu, lupa. Kemudian ada tandanya juga. Nah, ini ada tanda seperti ini nih Mas. Itu maksudnya apa? Ganti juz. Ini masuk ke juz 9. Lihat di pojok kanan atas juz 9. Nah, kemudian halaman sebelumnya itu masih juz 8. Tapi tanda ini sama ya. Iya sama. Di bagian akhir surat juga biasanya ain. Oh, oke, saya ingat. Kayaknya itu yang dimaksud ini eh, pembatas bahwa ini eh, seperempat juz gitu, Mas. Seperti itu ya Ustaz ya. Mm-mm, Siap-siap. sepertinya. Nah, ini juz 9 ya. Coba kita lihat dengan juz 10. Nah, juz 10, awal juz 10 juga ada juga, kan? Wa'lamu, sebelum ayat wa'lamu ada tanda yang sama. Ini kita juga coba lihat di, maaf, Ada nah, juz juga yang enggak 17. ada, biasanya ada juga yang enggak ada ainnya perpindahan juz juga Ustaz. Oke, tapi insya Allah kurang lebih gini, Mas. Ada atau enggak tanda itu enggak memengaruhi bacaan. Cuma ini menandakan apa? Menandakan ya, ya mungkin ada arti tertentu, tapi insya Allah enggak memengaruhi cara baca. Siap Ustaz. Jazakallah Oke, khair. afwan ya, nggak bisa jawab. Oke, gimana? Siap Ada lagi? Ustaz. Kalau nggak ada, saya tutup. Sebentar. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk beberapa hari kita udah melakukan belajar ngaji bareng-bareng. Saya belajar, teman-teman semua juga belajar, dan saya harap kalau ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan dan tolong disampaikan, Mas, kamu salah. Nah, itu perlu banget bagi saya. Karena kenapa? Karena itu juga mencegah saya mengulangi kesalahan yang sama di lain waktu. Ya. Jadi jangan beratas dasarkan sungkan atau bagaimana eh, sehingga sungkan itu mencegah teman-teman untuk menegur saya ya. Karena kenapa? Karena teguran itu memang saya butuhkan. Karena kenapa? Biar kesalahan yang sudah saya lakuin ke teman-teman sekalian itu nggak saya lakuin sekali lagi, nggak saya lakuin lagi ke teman-teman yang nanti, ke orang-orang yang nanti akan saya temuin lagi. Oke?
Kemudian ingat Ustaz, Al-Quran ini, tolong nanti yang link di YouTube-nya itu tidak dihapuskan Ustadz ya. Jadi suatu saat saya perlu lihat lagi, baca lagi atau merujuk lagi bisa gitu Ustadz. oke, nanti saya sampaikan hal ini ke pihak yayasan ya Pak ya. Ya, insyaallah. Oke, jadi sebagai pengingat teman-teman bahwa Al-Quran ini tidak hanya untuk dibaca. Al-Quran ini diturunkan pasti ada alasannya. Hudan lil muttaqin. Kalau kita teman-teman ingat itu di Al-Baqarah, awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fih. Kemudian Lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi apa yang tercantum, apa yang dilafalkan sama Al-Quran, itu pasti benar. Hudan lil muttaqin, untuk petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi setelah kita bisa baca Al-Quran ini, jangan kita cukupkan diri hanya sampai lisan saja. Tapi kita perlu membaca pesan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Kalau kita masih belum bisa bahasa Arab, kita lihat terjemahannya. Kira-kira kita diperintah apa sama Allah lewat Al-Quran ini? Kita disuruh salat, maka kita salat. Kita disuruh puasa, maka kita puasa. Oke? Jadi, belajar Al-Quran ini sebenarnya masih jauh perjalanannya. Bukan hanya sekedar bisa baca. Oke? Tapi, insya Allah bisa membaca itu adalah langkah pertama dan langkah yang sangat luar biasa untuk menjadi seorang mukmin yang sejati. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada? Atau saran? Atau kritik? Ya, kalau kayak gitu, terima kasih teman-teman. Toleran misalnya Ustaz. Afan. Terima kasih ya teman-teman udah istiqomah mengikuti sampai pertemuan yang ke-20 ini. Maaf hari ini kita lewat 7 menit, tapi insya Allah apa yang kita lewatkan ini adalah hal yang bermanfaat dan sekaligus menjadi teguran bagi saya pribadi dan teman-teman sekalian. Barusan saya nggak bisa menjawab dengan jawaban yang sempurna atas pertanyaan Mas Agung. Itu juga jadi koreksi bagi saya. Terima kasih Mas Agung. Oke, kemudian kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Afwan, Afwan, afwan. afwan, Ustaz. afwan wa iyyakum.